Kembali lagi bersama kakak di channel GEP Media ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan soal TKA Kimia tentang materi ikatan kimia bagian pertama. Sekarang kakak lanjut ke bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini kakak sudah menyiapkan 8 buah soal yang akan kita bahas. Oke. Nah, kita langsung saja ke nomor 8. Oke, ini dia nomor 8 ya. Di sini kita dikasih sebuah tabel ya. Nomor atom dan simbol nomor massa. Molekul unsur diatomik dari kelima atom tersebut yang ditemukan di alam adalah siapa aja? Nah, diatomik ya. Oke, maksudnya diatomik itu adalah misalkan kakak punya senyawa atom A ya. Kalau dia dalam bentuk diatomik itu berarti dia mempunyai dua atom yang sejenis. Oke, berarti ditulisnya A2. Nah, biasanya ya atom diatomik ini berupa gas ya. Oke. Nah, dalam tabel periodik yang berupa gas itu adalah golongan, biasanya golongan 5, golongan 6 dan golongan 7 serta 8 ya. Nah, tapi untuk golongan 8 itu bukan diatomik ya. Bukan diatomik. Oke. Bukan, melainkan monoatomik. Oke, sehingga nomor 8 itu kita hapus kemungkinannya. Oh, berarti tinggal golongan 5, 6 atau 7. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencari mana saja yang masuk golongan 5, 6 atau 7. Tapi yang lebih sering ditemukan dalam keadaan diatomik itu adalah golongan 7 ya. Kalau enggak 6. Itu dua kemungkinan, 5 itu jarang. Sehingga kita cari aja di antara 5, 6, 7 ini aja ya, biar lebih gampang. Oke. Yang pertama itu ada nomor atom 7 dari M ya. Kita buat konfigurasi sederhananya yaitu 2,5. Oke. Oh, ini udah golongan 5. Oke, berarti kita tandain dulu checklist. Yang kedua itu ada 14. 14 itu adalah 2, 8, 4. Nah, ini golongan 4 nih ya, kita coret aja langsung ya, daripada ribet-ribet. Yang selanjutnya ada 15 yaitu 2, 8, 5. Oke, ini juga checklist dulu. Lanjut 16 yaitu 2, 8, 6 ya. Selanjutnya ada 17 yaitu 2, 8, 7. Oke, ini juga checklist. Nah, ternyata di sini kita dapat yaitu golongan 5, 6 dan 7 semuanya ada. Nah, tapi kan tadi sudah kakak tambahin juga bahwa yang biasanya di atomik itu adalah golongan 6 dan golongan 7. Sehingga golongan 5 ya kita coret aja dulu ya. Oh, berarti jawabannya adalah Q dan X. Oke, berarti ada nggak Q dan X? Oh, ternyata ada pilihan yang D. Oke, maka nomor 8 ini jawabannya adalah D. Ingat ya, bahwa yang biasanya muncul yang dalam keadaan diatomik itu adalah golongan 6 dan 7. 5 itu ada sebenarnya gas nitrogen ya. Tapi sisanya dia itu dalam bentuk liquid kalau enggak padatan. Oke, seperti itu. Atom pusat Br dalam molekul BrF5 dikelilingi oleh 6 domain pasangan elektron, yaitu 5 domain merupakan pasangan elektron ikatan dan 1 domain merupakan pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Ya, geometri molekul BrF5 adalah apa? Oke, nah enaknya di sini itu udah dikasih tahu domain elektronnya itu berapa, ya, sehingga kita bisa gambar bentuk dasarnya. Ya, kalau domainnya 6 itu bentuk dasarnya adalah oktahedral ya. Oke, kalau misalkan 5 ya piramida segitiga. Oke, kalau 4 itu tetrahedral ya. Oke, ini bentuk dasarnya. Kalau 3 itu adalah segitiga datar. Nah, serta yang terakhir itu 2 adalah linear. Nah, karena di sini itu adalah domainnya adalah 6, berarti bentuk dasarnya adalah oktahedral, sehingga kita bisa tulis nih. Untuk BrF5 kita tentuin dulu yang namanya atom pusat ya. Biasanya atom pusat itu jumlahnya paling sedikit. Nah, yang paling sedikit di sini itu adalah Br, sehingga kakak bisa tulis Br-nya itu ada di tengah. Ya. Sementara F-nya itu mengelilingi si Br. Ya, kalau misalkan domainnya 6, berarti bentuknya dasarnya kayak gini. F di sini F, ya, di sini F, di sini F. Nah, kotak kita hubungin pakai garis imajiner namanya.
Oke, nah, seperti ini. Oke, nah kan kita baru gambarnya 4 ya. Oke, nah satu lagi itu ke atas ya, F-nya ada di sini. Sementara karena satu pasangannya adalah PEB, ya udah nggak apa-apa, tapi kita gambarinnya dengan garis putus-putus. Nah, yang ke bawah ini. Nah, garis putus-putus ini menandakan PEB ya, sehingga kita nggak usah gambar atau kita nggak ngehubungin titik yang lain dengan garis PEB ini. Oh, berarti kita ngehubunginnya itu antara F sama F aja. Oke, seperti ini. Nah, sehingga terlihat ini adalah bentuk limas ya, limas segi 4 atau yang namanya adalah piramida segi 4. Oke. Nah, biasanya kalau di kimia itu limas itu dikenal dengan yang namanya piramida segi 4. Oke, sehingga jawabannya itu adalah yang A ya. Piramida segi 4. Oke, ingat-ingat bahwa bentuk dasarnya itu bisa kita tentuin. Kalau 6 oktahedral, 5 bipiramida segitiga, 4 tetrahedral, 3 segitiga datar. Kalau yang 2 itu adalah bentuk linear. Oke, atom yang tidak mungkin membentuk senyawa dengan atom fluor ya. Atom fluor itu adalah F ya. F itu biasanya dapat berikatan ya dengan siapapun. Ya, kenapa bisa berikatan dengan siapapun? Karena dia itu keelektronegatifannya besar atau dia sangat reaktif alasannya ya. Oke. Nah, tapi ada pengecualian. Pengecualiannya itu terhadap golongan 8 ya. Kecuali terhadap golongan 8. Nah, tapi golongan 8-nya itu enggak semuanya juga, yaitu 3 golongan awal ya. Kalau kalian masih ingat, golongan 8 itu ada helium, neon, AR, heboh negara Arab karena HR, serangan, ranjau ya. Oke, seperti itu. Nah, si F ini tidak bisa bereaksi dengan yang namanya helium, neon, sama argon. Sementara untuk KR, XE, dan RN itu bisa ya, karena kestabilannya itu makin rapuh, makin bawah. Oke, nah sehingga F itu masih bisa bereaksi dengan KR, XE, atau RN. Namun untuk helium, neon, dan argon itu nggak bisa direaksikan dengan Fe karena helium, neon, argon itu sudah sangat stabil ya. Oke, oh berarti kita harus mencari atom dengan nilai konfigurasi yang sama dengan helium, neon, atau argon. Berarti kita konfigurasiin aja satu-satu. Untuk yang Ki ya, Ki itu adalah 2,8. Oke. Sementara untuk yang R itu adalah 2884 ya. Lanjut ke yang 30 itu ada X ya. X itu adalah 2818 2 ya. Untuk yang Y 34 itu adalah 2818 28. Berarti di sininya 6, sementara yang Z itu adalah 28 18 8 ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat ya. Kita lihat mana yang golongan 8. R itu bukan golongan 8. Q itu golongan 8. Berarti boleh R itu bukan, X itu juga bukan, Y itu juga bukan. Nah, langkah selanjutnya apakah kedua golongan 8 ini masuk atau tidak? Dengan lihatnya dengan cara lihat periodenya itu periode berapa. Untuk Ki itu adalah periode kedua, alias dalam satu golongannya itu dia kedua paling atas. Oke. Oh, berarti Ki ini sejajar dengan yang namanya neon. Ya, oh berarti Ki itu sama dengan neon. Sementara untuk Z itu adalah si KR. Ya. Oh, berarti sudah kakak bilang bahwa yang tidak bisa bereaksi dengan F itu hanya neon, helium, sama argon kan. Oh berarti KR itu bisa. Oh berarti untuk nomor 11 ini jawabannya adalah yang A. Oke, sehingga yang tidak mungkin membentuk senyawa dengan fluor itu adalah yang Ki atau neon. Oke. Nah, geometri atom di sekitar atom N yang mengikat dua atom hidrogen adalah apa? Oke, berarti kita fokusnya cukup aja ke yang sini. Nah, coba kalian perhatiin ya bahwa
Kalau kakak perbesar jadi kayak gini. Sebelah kiri itu ada H, kayak ini H. Sementara yang bawahnya itu dengan C. Ya. Ingat bahwa si N ini adalah golongan 5. Kalau golongan 5 berarti elektron valensinya ada 5. Sementara di sini N itu sudah menggunakan yang namanya 3 elektron untuk berpasangan dengan H. H di kiri, H di kanan dengan C yang di bawah. Sehingga terdapat 2 sisa elektron yang tidak berpasangan, ya. Oke. Oh, berarti udah lengkap nih gambarnya. Oke. 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat jumlah domain elektronnya, ya. Domain elektronnya itu adalah PeI ditambah PeB, ya. PeI ditambah dengan PeB. Oke, PeI itu adalah pasangan elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain. Nah, coba lihat N dan H. Nah, itu adalah PeI yang menghubungkan antara N sama H. Oke, sementara untuk yang C juga sama. Ya, karena menghubungkan antara N sama C, berarti itu PeI. Oh, berarti PeI-nya ada 1, 2, 3. Sementara PeB-nya 1, yaitu elektronnya ada, tapi tidak menghubungkan antara 2 atom. Sehingga itu bisa disebut dengan PeB. Sehingga PeI-nya 3 ditambah dengan PeB-nya 1. Domainnya sama dengan 4. Oh, kalau domainnya 4, ingat bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Nah, kita bentuk dulu tetrahedral dengan pusat atomnya atau atom pusatnya adalah si N. Berarti ini N, ya. Selanjutnya itu di sini ada di atas 1, di kiri 1, di bawah 1, di kanan 1. Oke, karena PeB-nya ada di bawah, ya kita tulis aja PeB-nya di sini. Di sininya ada H, di sini juga ada H, di sini ada C. Oke, ingat kalau PeB itu biasanya nggak ditulisin kan ya, sehingga gambarnya kakak rubah lagi jadi kayak gini. N, bawahnya C, kiri H, kanan H. Oke, kalau misalkan digambar itu dengan pusatnya N akan membentuk yang namanya piramida segitiga. Sehingga jawabannya itu adalah yang E. Ya, untuk nomor yang ini. Formamida memiliki struktur HC-O-NH 2 kali. Atom pada formamida yang memiliki geometri trigonal planar adalah siapa? Oke, berarti di sini kita harus ngecek yang namanya apakah dia punya PeI atau PeB-nya berapa. Oke, nah kita gambar dulu aja biar gampang. Di sini berarti kita punya C, ini H. Lihat, kalau ada tanda kurung ini biasanya dijadikan yang namanya cabang. O-nya berarti di sini jadi cabang, terus dilanjutin ada N, ini H, yang ini H. Nah, yang diminta adalah atom yang memiliki yang namanya geometri trigonal planar, ya, atau segitiga datar. Maksudnya itu. Oke. Nah, berarti dia syaratnya kalau ingin punya yang namanya trigonal planar, domain elektronnya itu harus sama dengan 3. Dengan catatan bahwa PeI-nya sama dengan 3 dan PeB-nya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi ingat kalau kalian ketemu sama yang namanya ikatan rangkap, itu tetap dihitung 1. Mau ikatannya ada 3 ataupun ada 1. Di ikatan 2 itu dihitungnya 1, yang 3 juga ikatannya dihitung 1. Nah, biasanya gampang cara nyarinya. Cara nyarinya adalah yang biasanya jadi atom pusat. Ya, kalau kalian hafal golongan akan gampang. Nah, di sini kakak nggak akan meriksa semuanya, ya. Yang kakak akan periksa itu adalah C sama N. Ya, kenapa? Karena N itu sama C ada di barisan utama, sementara O-nya itu sebagai cabang. Nah, berarti kita cek C sama N-nya saja ya. Yang O-nya itu nggak perlu. Oh, berarti yang ada pilihannya O itu salah. Ya, karena O itu cabang. Oke, berarti jawabannya kalau nggak A, B, atau C. Atau keduanya ya. Oke, kita lihat di sini C itu ada berapa ikatan? Ada, hitung PeI-nya dulu untuk C. PeI dari C itu ada berapa? Nah, C sama H kan ada 1. Ya. C sama O. Rangkap kan, walaupun rangkap itu tetap dihitung 1. Oh, berarti itu ada 1 ditambah. Oke, C sama N itu ada 1, berarti hasilnya ada 3. Nah, ingat C itu adalah golongan 4 kan ya. Berarti si C ini cuma punya 4 tangan. Periksa sama kalian apakah tangannya udah ada 4 atau belum. Ya.
di H sama C udah dipakai 1, C sama O dipakai 2 ya, dan C sama N dipakai 1. Oh berarti totalnya udah ada 4 tangan. Oh berarti nggak ada yang namanya PEB atau tangannya udah habis semua. Oke, lanjut yang N. N itu golongan berapa? N itu golongan 5. Oke, berarti dia punya 5 elektron yang digunakan untuk, atau 5 elektron valensinya. Sehingga kita lihat PI-nya ada berapa di sekitarnya? Ada 3 ya. 1, ini 1, 2, 3. Oke. Nah, sehingga kita kurangi dengan elektron valensinya, maka hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini adalah elektron yang nggak kepake ya. Elektron tidak terpakai. Atau nama lainnya adalah elektron bebas. Oke, berarti dia punya yang namanya PEB. Nah, kalau misalkan ada PEB berarti dia nggak memenuhi yang namanya domain elektronnya harus 3 dan PEI-nya sama dengan 3, PEB-nya sama dengan 0. Oke, berarti yang ada pilihan N-nya itu salah. Oh, berarti jawabannya itu adalah yang A atau yang C saja, atau atom karbon yang memiliki yang namanya geometri trigonal planar. Oke, itu dia jawabannya. Atom 53I membentuk beberapa senyawa dengan atom 17Cl. Spesies berikut yang bersifat nonpolar adalah yang mana? Oke, ciri-ciri dari nonpolar itu gampangnya adalah kalian cari aja. Kalau ada PEB dia biasanya polar. Ya, dan juga kita bisa lihat dari yang namanya vektor ya, atau arah dari perpindahan elektronnya. Apakah dia menjauh atau mendekat ke salah satu atomnya. Seperti itu. Nah, untuk yang gampang itu adalah yang ICl3 dulu. Nah, di sini kalian harus tahu dulu ya. Kalau misalkan kalian tahu yang namanya atom itu dalam golongan berapa, nanti akan mempermudah kalian dalam pengerjaan soal. Seperti ini. I dan Cl itu sama-sama golongan 7. Oke, berarti I itu punya elektron valensi sama dengan 7 dan valensi sama dengan -1. Sementara untuk Cl itu sama, yaitu elektron valensinya 7, valensinya sama dengan -1. Nah, biasanya kakak punya aturan gini, kalau atom pusat itu pakai yang namanya elektron valensi, sementara untuk yang cabang itu pakai yang namanya valensinya. Sehingga yang A itu kita bisa tulis ICl3. Karena I-nya di sini bertindak sebagai atom pusat, maka kakak pakai elektron valensi, yaitu 7 ya, dikali 1 sama dengan 7 ditambah Cl itu kan cabang, sehingga kita pakai valensinya jadi -1. -1 kali 3 -3, maka hasilnya itu adalah 4 ya. Nah, kalau 4 ini menandakan dia punya yang namanya elektron bebas. Kalau punya elektron bebas berarti punya yang namanya PEB ya, sehingga dia kayaknya bukan yang namanya senyawa nonpolar, dia itu polar. Oh, sehingga jawabannya itu adalah A salah, D salah, E salah. Oke, lanjut ke yang B atau yang C ya. Kita mulai dari yang B dulu ya. B itu kita punya yang namanya ICl-4 ya. Oh, berarti dia mendapat yang namanya sumbangan elektron ya untuk berpasangan. Oke, nah biasanya si min ini akan jatuh ke yang namanya si atom pusat ya. Oke, sehingga kan awalnya Ci itu kan 7 elektron valensinya ya, nanti ditambah 1 baru dikurang Cl nya kan -1 ya. -1 kali 4 ya -4 sama dengan 4. Oh, berarti dia juga punya yang namanya elektron bebas ya, sehingga dia punya yang namanya PEB dan juga berarti dia bukan nonpolar. Oke, berarti jawabannya bukan yang B, otomatis jawabannya adalah yang C. Oke, senyawa fluorida yang terbentuk dari atom C dan S atau Xe yang bersifat polar adalah yang mana? Oke, caranya sama kayak yang nomor 13 tadi, yaitu dengan menentukan yang namanya konfigurasi. Nah, untuk C itu konfigurasinya adalah 24, untuk S itu adalah 286, sementara Xe itu golongan 8, berarti belakangnya pasti 8. Oke. Nah, yang bersifat polar nih, polar. Kalau polar itu gampangnya ada yang namanya PEB. Oke, kita coba nih ya. Untuk yang A,
A itu kita punya CF4. Nah, si F itu pasti min 1 ya, karena dia golongan 7. Sementara C itu karena dia adalah atom pusat, maka kita menggunakan yang namanya elektron valensi. Ya, elektron valensinya 4, berarti 4 kali 1 4 dikurangi F-nya min 1. Min 1 kali 4 ya, sama dengan 0. Kalau misalkan 0 berarti dia non polar ya. Oke. Berarti yang A salah. Kita cari yang namanya polar. Yang B coba lihat. Yang B itu SF4. S itu elektron valensinya 6, sementara F itu valensinya 1 ya. Sehingga 6 dikurangi min 1 kali 4 ya min 4 sama dengan 2. Oh, nggak 0 nih. Nah, kalau misalkan nggak 0 berarti dia adalah polar. Oke, sehingga nomor 14 itu jawabannya yang B. Oke, udah ketemu nih. Molekul XF4 memiliki bentuk jungkat-jungkit ya. Jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat X adalah berapa? Oke, ini hafalan ya. Otomatis kalian harus tahu dulu kombinasi untuk menghasilkan geometri jungkat-jungkit itu berapa ya. Kalau kalian tahu jungkat-jungkit ini domain elektronnya harus sama dengan 5. Nah, syaratnya itu adalah PI-nya harus sama dengan 5. Oh, bukan 5 tapi 4 ya. PEB-nya sama dengan 1. Oke, sehingga karena di sini yang ditanyainnya adalah pasangan elektron bebas alias PEB, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan soal PKA kimia materi tentang ikatan kimia itu saja dari kakak. Kita sudah belajar mengenai yang namanya struktur atom, bagaimana menentukan yang namanya bentuk molekul, dan menentukan mana saja atom yang tidak bereaksi dengan satu sama lain. Oke, tetap semangat belajar kimianya, jangan pantang menyerah untuk UTBK 2022. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.